Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 19 Mencungloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Suryaningsih, guru matematika dari SMP Negeri 19 Mencungloe. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik Bu, Alhamdulillah. Iya. Jadi begini ya Ibu, saya ada rencana akan mengadakan supervisi kelas di kelasnya Ibu. Jadi sebelum nanti saya mengobservasi kelasnya Ibu, insya Allah hari ini kita akan adakan dulu bincang-bincang santai, yaitu percakapan pra-observasi. Nah, jadi tujuan diadakannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal bagi Ibu agar nanti Ibu siap dan percaya diri dalam pembelajaran di kelas. Jadi seperti itu ya Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan percakapan pra-observasi ini. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dalam kelas? Jadi nanti pada saat di kelas kebetulan akan memberikan materi kepada anak-anak tentang bentuk aljabar. Ada dua tujuan yang akan dicapai di sana. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami materi bentuk aljabar dengan jelas. Terus yang kedua, menganalisis bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi nanti ada dua tujuan yang akan dicapai. Jadi nanti ada dua tujuan pembelajaran ya terkait materi aljabar. Yang pertama tadi adalah memahami bentuk aljabar dan menganalisis bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi selanjutnya area pengembangan yang hendak Ibu capai. Jadi nanti untuk area pengembangan yang akan dicapai itu ada dua. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Di pengetahuan, peserta didik itu dapat mengetahui dan memahami bentuk atau unsur-unsur daripada aljabar. Terus untuk keterampilannya yang akan dicapai di situ adalah peserta didik mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Jadi area pengembangannya ada dua ya Ibu, yaitu pengetahuan, yaitu untuk mengetahui bentuk atau unsur-unsur bentuk aljabar. Kemudian yang keterampilannya itu peserta didik nanti diharapkan mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Selanjutnya, strategi apa yang Ibu akan gunakan di dalam kelas? Jadi strategi pembelajaran yang akan nanti digunakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, terus dengan melakukan diskusi kelompok untuk melihat kemampuan dan keaktifan siswa pada saat belajar. Ada model yang akan dipakai pada saat pembelajaran nanti yaitu berbasis masalah yaitu PBL. Kemudian pendekatan yang akan dipakai yaitu scientific. Terus metode yang dipakai itu diskusi kelompok dan penggunaan penugasan dan tanya jawab. Kira itu untuk strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Jadi strategi yang dipersiapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya berbasis masalah, dalam hal ini PBL. Kemudian dengan pendekatan saintifik, menggunakan metode diskusi, penugasan dan tanya jawab. Bagus sekali. Oke. Terus terkait dengan media pembelajaran yang akan digunakan, kira-kira Ibu akan menggunakan media pembelajaran apa? Nanti pada saat pembelajaran rencana akan menggunakan media pembelajaran yaitu tentang lembar observasi mengenai sikap dan kelompok diskusi anak-anak. Terus yang kedua adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, dan yang ketiga menggunakan video pembelajaran yang menerangkan tentang menjelaskan tentang materi pembelajaran, laptop dan smartboard. Jadi nanti akan diadakan media ya, ada lembar observasi untuk
melihat Iya. sikap anak dalam kelas, kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian nanti Ibu akan menayangkan juga video pembelajaran ya, Iya. kemudian laptop ya itu. Terima kasih Ibu ya. Kira-kira kapan rencananya Ibu akan saya bisa masuk di kelasnya Ibu? Jadwal saya nanti tuh ada di kelas 73 Ibu, 72 di jam ke-34 insya Allah hari Kamis. Hari Kamis, oke. Jadi insya Allah nanti di hari Kamis ya, minggu depan di kelas 72 jam ke-34 saya akan masuk di kelas Ibu dalam rangka observasi ya, mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Baiklah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Percakapan hari ini saya dapat gambaran bahwa bagaimana keadaan nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran, terus media apa yang akan digunakan agar peserta didik lebih aktif lagi, dan harus disiapkan mulai dari sekarang. Ya, jadi nanti akan ada gambaran ya bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas, media yang akan digunakan dan persiapan-persiapan lainnya. Oke. Terima kasih Bu ya atas waktunya hari ini. Insya Allah nanti setelah saya observasi di kelasnya Ibu, kita akan lanjutkan lagi dengan obrolan atau percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mengucapkan keyakinan masing-masing kepada nilai. Jadi ada 3 ini hadir temannya yang tidak hadir, yang sah. Oke. Silakan kasih keluar bukunya. Ada tidak yang ingat materi sebelumnya? Tentang apa? Yang kemarin kita bahas. Bilangan? Bulat. Di bilangan bulat apa yang kita bahas? Ada pecahan, ada operasi hitung, yaitu jumlah, kurang, bagi, dan dengan menggunakan model pembelajaran PPL dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat. Coba baca nomor 1 semuanya. Peserta didik mampu memahami materi bentuk aljabar dengan jelas. Peserta didik mampu memahami materi bentuk aljabar dengan jelas. Terus yang kedua, Menganalisis bentuk aljabar. ya. Kalau mau dicatat silahkan dicatat. Siapa tahu ada sebentar pertanyaan tentang materi di atas. Jadi silahkan dicatat kalau misalnya memang ada dianggap penting. Ya. Variabel itu adalah huruf pengganti dari angka. Variabel itu bisa dipakai dari huruf A sampai Z. Jadi itu dipakai untuk mengganti. Misalnya ada sesuatu yang kita tidak mau kasih tahu itu orang. Jadi kita pakai pemisalan. Variabelnya dilambangkan Dengan huruf dan pangkat yang sama. Misalnya variabelnya kita ambil A, berarti semuanya adalah A. Jadi kalau tidak sejenis berarti dia berbeda.
Ada A, ada B. Paham? Untuk lebih jelasnya, silahkan bagi kelompoknya. Masih ingat kelompoknya? Ya, silahkan bagi kelompoknya. Maju di sini, berapa orang nih? Kelompok satu, kelompok satu. Abi, Aisyah, Irwansyah, Mama Wari, Afni, dan Bi Alita, Yani. Bi. Kelompok dua, Mama Saiful. Mana kelompok dua? Mama Saiful. Yani. Ya, di sini di depan. Kerja per orang, tapi dalam bentuk kelompok supaya sebentar kalau dia ada yang mempresentasikan semuanya harus siap. Jadi bukan hanya satu tapi semuanya harus siap untuk naik mempresentasikan mewakili temannya. Makanya ibu kasih satu-satu walaupun harus dengan kerja kelompok. Itu nama kelompok, kelompok berapa Ki? Nah, terus nama siswa siapa yang kata? Ya. Nah, jadi ditulis di situ di lembar pertama. Nah, selanjutnya di lembar kedua itu ada tadi sudah tujuan pembelajaran sudah kita bahas. Kemudian ini ada materi sudah juga tadi dibahas. Sekarang kita ke kegiatan pertama. Dalam NKPD itu ada 4 kegiatan. Jadi kalian harus kerja mulai dari kegiatan 1. Coba perhatikan dulu. Perhatikan di lembar ketiga. Ya. Kegiatan pertama. Ya. Coba silakan berdiskusi dengan temannya. Kira-kira apa jawaban dari soal yang diminta? Misalkan X adalah banyaknya pulpen dalam satu kotak. Ini sudah jawaban dari kira-kira dulunya apa? Misalkan X adalah banyaknya kotak. Tuliskan bentuk jawaban dari pulpen yang dipakai 5 titik apa isi yang di sini pulpen. Apa? X. Ada di sini ada petunjuknya bahwa dari kotak itu adalah. Silakan pahami? Ya, dilanjut nomor 2 kalau sudah. Ini belum. Jadi ini petunjuknya. Misalkan X adalah banyaknya pulpen dalam satu kotak. Nah, pertanyaannya tuliskan bentuk aljabar dari pulpen yang dibeli Pak Budi. 5 titik-titik tambah 4. Ini titik-titik diisi dengan apa? Yang mana? Ini huruf apa? X. Jadi di sini diisi dengan huruf X. Ya. Silakan dikerja. Bukan kita. Sudah nomor 1, nomor 2 lanjut. Coba. Iya. Nah, sekarang yang di bawahnya. Min 7B pangkat 2. Min berarti dengan 2B. Iya, 2B pangkat 2. Betul sekali. Sejenis tidak ini? B pangkat 2 dan 2. 2B pangkat 2. Itu sejenis atau tidak? Sejenis. Ya, bagian B. Ya, ini silakan naik di atas kalian.
variabel merupakan huruf digunakan pada sebuah aljabar. Ya, variabel adalah apa itu variabel? Huruf. Untuk menandakan angka. Tidak diketahui. Ya, yang tidak diketahui. Terus yang kedua apa lagi? Konstanta Ya. merupakan angka yang tidak mendapatkan huruf dengan mengikuti Ya. Terus koefisien. Koefisien ini merupakan Suku sejenis adalah suku yang variabel dan pangkatnya sama. ya, terus yang tidak sejenis. Contohnya dulu, contohnya yang sejenis. Contohnya 9A pangkat 2 dan minus 12A pangkat 2. Ya, terus suku yang tidak sejenis. Suku tidak sejenis adalah suku yang variabel dan pangkatnya berbeda. Ya. Contohnya 3AB dan 2B pangkat 2. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Ya. Jadi ini hari kita sudah membahas tentang bentuk aljabar. Tadi sudah melakukan kerja kelompok, berdiskusi mengenai LKPD-nya, terus mempresentasikan apa yang telah dikerja. Refleksi untuk hari ini, kira-kira suasana pembelajaran tak bagaimana? Ini ada refleksi. Silakan dijawab. Silakan diisi. Ya? games, praktek, games, games. Ya. Kita masukkan di situ kira-kira mau apa? Yang sudah bisa dibaca ini sekarang atau tidak? Tidak. Tidak. Saya kira sudah cukup dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik ya. Dan untuk selanjutnya, Ibu tadi sudah katakan bahwa pelajari materi pelajari bentuk aljabar. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Semoga pertemuan berikutnya semuanya sudah bisa hadir. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 19 Mencongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Ahmad MTD, kemudian Ibu Suryaningsih selaku guru matematika di SMP Negeri 19 Mencongloe, Kabupaten Maros. Apa kabarnya Pak, Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, merupakan rangkaian dari kegiatan kita kemarin setelah percakapan pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan hari ini adalah percakapan pasca observasi. Tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk sebagai bahan evaluasi diri ya, kemudian refleksi diri dan perbaikan ke depan, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan lagi, seperti itu. Jadi Ibu Suryaningsih mungkin bisa memaparkan kembali tujuan pembelajaran saat observasi kemarin. Ya, terima kasih Ibu. Adapun tujuan pembelajaran yang kemarin dilakukan pada saat observasi, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang materi bentuk aljabar. Terus yang kedua, menganalisis bentuk aljabar untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tujuannya itu adalah
menganalisis bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari ya, kemudian memahami bentuk aljabar. Nah, apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran itu sudah tercapai pada saat observasi kemarin? Menurut saya, alhamdulillah sudah tercapai sekitar 80% karena di mana siswa dapat atau mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi tercapai 80% ya. 80%. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan model dan metode-metode yang Ibu tampilkan kemarin? Perasaan saya itu senang, lega, karena siswa sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan, terus proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Ya, jadi perasaannya senang ya, lega karena siswa dapat menyelesaikan semua permasalahan dalam LKPD dengan baik. Oke. Menurut Ibu, apa yang sudah berhasil dalam pembelajaran tersebut? Pembelajaran yang menurut saya berhasil karena di dalamnya pembelajaran mengalir seperti apa adanya. Siswa sangat antusias dalam pembelajaran, yang terus sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan di LKPD. Jadi yang berhasil menurut Ibu itu adalah pembelajaran mengalir seperti biasa, kemudian siswa antusias ya, aktif dan antusias. Selanjutnya, apa hambatan atau kendala yang Ibu dapatkan pada saat observasi? Kendalanya di situ kalau di metode diskusi itu kan biasanya ada satu siswa atau beberapa siswa yang hanya tinggal menunggu saja jawaban. Terus kalau ada kelompok yang sudah selesai, kelompok itu tinggal cerita saja bersama temannya. Ya. Jadi pada saat diskusi ada beberapa siswa yang tidak aktif ya. Kemudian biasanya kelompok yang selesai duluan itu tinggal cerita. Bercerita. Selanjutnya, hal positif apa yang Ibu sudah lakukan dalam proses pembelajaran? Hal positif yang saya lakukan yaitu saya sudah mampu menggunakan media video pembelajaran, di mana siswa sangat antusias melihat video pembelajaran tersebut dan menggunakan LKPD yang bergambar, sehingga siswa sangat senang untuk mengerjakan kegiatan di LKPD. Jadi hal positifnya itu adalah Ibu menggunakan media ya, video, kemudian LKPD yang menarik, bergambar sehingga menarik minat siswa untuk mengerjakan. Selanjutnya, apa yang Ibu akan tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, terus LKPD yang digunakan lebih bervariasi lagi, dan menggunakan metode atau kegiatan pembelajaran seperti game dan sebagainya. Jadi membuat media yang lebih bervariasi, kemudian LKPD yang bervariasi juga, dan membuat games pembelajaran. Oke, terima kasih Bu ya. Selanjutnya yang terakhir, apa rencana tindak lanjut Ibu? Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, yang terus berpusat kepada siswa. Jadi menciptakan pembelajaran inovatif dan berpusat pada siswa. Ya, semoga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik ya Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih Ibu. Baik, luar biasa. Saya kasih jempol ini, dua ini jempol ini untuk coachnya ya, dan coachingnya juga ini luar biasa. Saya apresiasi. Tapi ngomong-ngomong kelas berapa kemarin? Kelas 7 Pak. Kelas 7. Iya. Berarti masih terkait dengan katakanlah warga baru di sekolah kita ya, baru masuk. Baik, dari coaching yang sudah berlangsung ini luar biasa. Solusi ada, kemudian identifikasi tentang kekurangan dan
katakanlah hal-hal yang perlu ditingkatkan juga sudah kelihatan. Cuman saya selaku mitra ya, saya selaku teman ya, temannya Ibu Ani selaku CGP, kemudian temannya juga Ibu Suryani ya, selaku rekan sejawat. Ada hal yang istilahnya karena sudah relatif sudah bagus, saya hanya mau menambahkan. Yang pertama, kalau saya tidak salah dengar tadi, hal yang dianggap katakanlah kurang berkembang ya, katakanlah masuk tingkatan tadi itu terkait dengan kegiatan di kelompok, ya, kegiatan di kelompok. Ya. Adanya siswa yang tidak adanya siswa yang tidak aktif, kemudian tentu ini berkenaan dengan strategi pembelajaran. Ya, tadi sudah ditanyakan oleh coachnya Ibu Ani, Ibu Hasriani, apa yang ingin dilaksanakan, tindak lanjut apa yang ingin dilaksanakan terkait dengan katakanlah temuan-temuan hasil observasi itu. Ada tadi Ibu Ningsi menginginkan adanya media yang variatif, ya, kemudian ada games, ya, mungkin ya semacam ice breaking atau apa. Mungkin bisa saya bertanya, ini kan pembelajaran, ya, sebagai bagian daripada pembelajaran yang berpusat kepada siswa, berpusat kepada murid, tentu arahnya kita kepada pembelajaran diferensiasi, ya, diferensiasi. Nah, diferensiasi itu bisa efektif, bisa jalan kalau ada fase sebelumnya. Fase apa itu? Mengenali atau memetakan peserta didik melalui hasil tes diagnostik. Ya. Jadi karena kelas 7 tentu kita harapkan ada tes diagnostik yang katakanlah tersedia. Ya. Ada yang sudah teranalisis bahwa di kelas ini ada sekian yang perlu intervensi, ada sekian sudah standar, ada sekian seperti ini. Ini sudah menjawab tadi kegelisahannya tadi itu. Ada sebagian kelompok yang tidak aktif. Nah, kalau pemetaannya melalui tes diagnostik sudah ada kita kantongi, mungkin kita punya strategi tersendiri, disebar misalnya ya, disebar misalnya ya. Satu. Kemudian yang kedua, cara memenuhinya, cara mengatasi kekurangan tadi. Ada kan tadi ditanya oleh coachnya ya. Nah, jadi selain apa yang dilakukan, harusnya ada kapan kira-kira. Kemudian saran saya jangan terlalu lama. Dan di mana? Di Kombel. Makanya Kombel itu per minggu programnya. Jadi ada kesulitan pembelajaran, atasi. Ada kesulitan pembelajaran, atasi. Ya. Karena ini kan memang kita dalam taraf pembelajaran. Jadi ada saja itu hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan. Ya. Luar biasa ini. Saya harap karena ini matematika, ya. Kita di SMP ini ada 9 lagi mata pelajaran, ya kan? Nah, ini baru 1, jadi 10 mapel pokok, mapel wajib di SMP. Saya berharap ini matematika ini menjadi apa istilahnya? Jadi perintis, jadi wujud tombak bagi teman-teman di mapel-mapel yang lain. Sekali lagi saya apresiasi, sudah bagus, sudah luar biasa ini, dan saya sangat berterima kasih. Coach Ibu Hasriani sudah luar biasa melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan, dan tentunya melakukan pemantauan di kelas, observasi di kelas. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Suryaningsih sebagai rekan sejawat, bersedia menjadi coaching, ya, bersedia untuk diobok-obok kelemahan ini, ya, luar biasa. Tapi inilah langkah awal yang bagus bagi kita, ya. Sebelum melangkah ke yang lebih baik, ya tentu kita harus mengetahui dulu apa yang harus
kita benahi, apa yang harus kita perbaiki. Demikian barangkali masukan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Ibu Hasriani selaku coach hari ini, selaku CGP juga. Silakan Bu Hasriani. Terima kasih Pak Haji atas waktunya memberikan penguatan dan Umpan balik, ya. umpan balik yang sangat membangun bagi kami. Terima kasih banyak. Itulah tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya dan dipantau oleh pengajar praktis saya Bapak Haji Ahmad MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.